Oke, selamat malam semuanya. Hello everybody. Selamat datang di Hosicast, podcast Hosi Suara yang tayang setiap jam 7 pada hari Sabtu dan Minggu. Dan kali ini seperti biasa aku ditemani oleh teman aku, Rain. Halo. Hehe, halo semua. Belum apa-apa udah debut 2 kali, anjay. Nggak. Iya, debutnya 2 kali ya. Enak Penuh. banget ya. Mungkin karena sekalian gabut Ya, kali udah ya. muncul 2 kali kan. Ya, Tiba-tiba aja gitu kan. iya, nanti munculnya lebih sering lagi. Jangan di konten podcast doang. Gila kau nah. Oke. Nah, kali ini kita bentar, Rin. Kamu kali ini ngundang tamu yang agak lain ya? Tamu kali ini yang diundang itu bukan cuma agak lain agak. Ya. Ya kebalik gitu kan. Udah agak lain dikuadratin dibalik. Agak lain agak. Anjir. Waduh. Malah Ya. gabut nih. Kita langsung sambut aja sini. Si Val, aduh, siap. Halo, Val. Guten Abend, Morgen, guten Tag, wie geht's? Hah? Ya, halo. Ini gua. Rin. Ini Dia kucing bahasa dari mana ya? Jerman. Aku awalnya ya gini dia tuh ngangkat satu tangan gitu kan, dia mau pakai bahasa Jerman. Nah, Terus? aku pengen No. nyanyi Erika gitu kan. Dia bilang guten Tag kan tadi, aku pengen nyanyi Fine. We come in peace. We come in peace. Bro, Yeah, we come in peace, we left in pieces. Oke, gimana nih kabarnya Val? All good. channelku lama-lama bahaya. Jujur aja ini. We good. Oke. We good. Oke, we good. Aku nggak paham Inggris. Apalagi We Jerman. good. Aduh. Oke, teman-teman viewer, kita ini sedang memaksa si Hana untuk memaksa untuk belajar bahasa Inggris gitu kan ya. Kan harus dipaksa dulu dikit-dikit gitu kan. Tidak. Yoi. Oke, ini kucing kayaknya bisa bahasa Indonesia ya. Halo, meong. Namamu Iya. siapa? Tadi, namanya dia Fals ya tadi ya? Ya. Ya. Oke. Oke. Halo Val, apa kabarmu hari ini? Baik. Saya akan ngomong asalkan Anda memberikan saya wishcast nanti habis ini. Oke, nanti wishcast-nya digaji oleh Siren ya. Jadi nanti tolong teleponin aja ya. Saya Iya. Dengan jangan. Kamu tahu dari sini dari rumahku ke toko makan kucing tuh seberapa jauhnya? Woi, udah malam kok. Ini kan. Udah nggak jadi dah. Oke. Nanti wishcast-nya gampang ya, Mas Val. Oke. Jadi Mas Val ini kucing kayak gini, tapi aku dengar beritanya. Kok aku dengar beritanya agak lain ya? Ini staffnya gimana sih? Jadi Kok aku yang disalahin gitu ya? Waduh, bahaya. Ini gini deh, Bang Kucing, atau mau dipanggil Kucing atau Bang Fals nih? terserah Anda. Fal aja ya. Masa dipanggil Bang Kucing gitu kan? iya. Ini nih, penasaran nggak sih? Kan biasanya banyak tuh game-game gacha gitu kan, HSR, Genshin, Tears of Themis gitu kan. Nah, kira-kira ya itu game-game gacha kan. Ada juga beberapa game-game yang bayar. Kira-kira dari Bang Val sendiri nih, spendingnya ke game itu berapa sih? Udah berapa banyak dana yang dikeluarin gitu kan? Karena kan biasanya kan game sekarang bakal tambah mahal tuh. Iya sih. Iya. Kira-kira Bukan berapa cuma. banyak? Oke. Bukan cuma apa nih? mikrotransaksi. Ya. Bukan cuma apa nih? Aku bakal ngomongin kayak game dari awal kali ya. Karena
game itu ya benar sih katanya akhir-akhir ini makin mahal juga, bukan cuma dari pembayaran beli game ya, justru kayak triple A game gitu, kayak harganya kayak berapa, 600-700 satu per satu game kalau nggak salah. Elden Ring 600, terus kalau nggak salah COD bisa nyampe 1 juta yang terbaru kayaknya. Ya, Iya, abis itu juga microtransaction di game juga makin mahal gitu kalau nggak Yes. salah. benar-benar. Dan ada juga beberapa game yang mati gara-gara microtransaction. Aku lupa yang satu rhythm game yang yang nari-nari, yang bikin apa tuh nama gamenya yang shutdown gara-gara terlalu banyak microtransaction. Kayaknya ada ya? Effort bukan ya? Sampai No, ada Bukan. katanya yang idol game gitu, kayak idol game. Aku lupa yang game iya, untuk iya. Oh, Lupa. pernah lihat sih, ya, Iya, ya. benar. Apa? ya, Kita semua lupa judulnya, Au, tapi pernah au. lihat gitu ya. Au nggak sih? Unik banget, cuy. lupa. Kayaknya au deh, au kayaknya. Kayaknya au sih kalau masih ingat aku. Dan jadi kayak ya bukan cuma duit doang yang dihabisin, tapi juga waktu investment kan ya. Apalagi kalau misalnya Iya. mau free to play, kayak di game gacha di free to play, orang-orang pada bilang, oh ini gampang, tinggal jangan spend aja dan ngabisin waktumu. Tapi apakah itu benar? No. Mungkin Hmm. untuk yang hardcore free to play yang untuk day one patch udah kayak nge-grind dan nge-collect semua collectible di satu map dan nge-beat semua quest dalam kayak 1 menit atau apa gitulah. Tapi bagi casual seperti ya kebanyakan kita gitu ya, kita bukan berarti kayak profesional gamer kan ya, kita cuma casual aja, kita cuma main dan duduk dan paling cuma ngabisin berapa menit. Itu nggak se-hardcore sebelumnya di mana nggak ada tanggung jawab, tapi ya waktu juga investment berat gitu. Apalagi untuk game mobile, karena game mobile itu yang paling bahaya karena dia itu gampang banget dimainin, karena yang pegang sering kan HP kan ya, dibanding kayak komputer gitu. Iya, benar-benar. Ya jadi kalau misalkan mau main game tinggal pencet aja udah langsung nyangkut di lubang game gitu. Habis itu Ada PC kedua kayak gitu. ada Rabbit Hole, ada Game Hole gitu ya. Ya. Tapi bukan hole yang kamu pikir gitu. No. Gak gitu juga, gak gitu juga. Bukan itu. Aduh, ini channel apa, weh? Channel Ini apa? Saya tahu bahaya. Bang Fal ini gila nih, Bang Fal. Aduh. Saya tahu ada. Ini kucing. Oke, tapi ngomong-ngomong soal apa ya, spending game nih, kan emang bener sih, apa, microtransaction itu emang bener-bener marak banget ya. EA biasanya tuh yang banyak microtransactionnya, FIFA biasanya di-troll, orang-orang banyak di-troll sama EA FIFA. Terus ada juga lagi bang, mungkin lebih kalau misalkan indie game sekarang nih, emang bener viable buat bikin game terus di post misalkan di Steam atau mungkin di itch.io gitu kan, terus istilahnya dalam tanda kutip dijual gitu kan. Aha, bisa sih. Justru indie game itu ada istilahnya kan, double A game, di mana dia itu kayak Iya, yang udah top kayak Cult of the Lamb. Habis itu apalagi indie game yang bisa lu pikirin. Technically ya Little Company itu indie game yang Little satu doang tapi bisa kayak banyak. Itu indie game itu lebih viable menurut aku ya dari triple A, karena triple A sayangnya sangat watered down akhir-akhir ini dari cerita, story-nya, plotnya. Karena triple A game akhir-akhir ini dia nggak ngejual untuk kita, tapi ngejual untuk shareholder. Iya Kalau sih, benar. itu karena Lebih ke Dan- sisi ini ya, lebih ke sisi perusahaannya sih bang. ya. Dan untuk indie game, apakah kalau misalnya buat game, apakah itu viable untuk itu ya buat aja. Kalau misalnya ada inspirasi ide, mungkin bisa ditulis aja gitu, gamenya kayak gimana atau apa gitu, dan bisa upload ke itch.io gitu, mungkin untuk pertama untuk ke demo. Kalau untuk Steam, dia tuh ada proses namanya Steam Greenlight, di mana kalau nggak salah, di mana kita bisa nge-submit dulu gamenya kita kayak gimana, nanti bakal dites sama representatif di Steam ya, baru gamenya bisa dipasang di Steam Market. Itu cara kerjanya.
Jadi untuk ngecek antara kayak apa tuh, kan Steam ada peraturan yang nggak boleh kayak Oh iya. data miner atau crypto mining game atau kayak asset flip gitu-gitu. Sama nyoba apa ya, biar menghindari scam juga ya. Biasanya kan kalau Nah, bisa ada namanya exit scam di mana gamenya harganya banyak tapi dikasih kayak gak ada produk kayak A Day Before. Kalian pernah tahu nggak ada game namanya A Day Before? iya, A Day Before. Gamenya janjinya pengen kayak apa, Last of Us gitu, karena pas itu Last of Us tuh lagi booming kan ya. Habis itu gamenya keluar, agak dipertanyakan kayak gimana. Nah, sedikit dipertanyakan kan ya. Emang apa, kalau nggak salah The Day Before tuh istilahnya The Last of Us, MMORPG, kemudian ada aspek-aspek survivalnya kayak DayZ nggak sih Bang ya? Iya, dan tutup 1 hari kemudian. Langsung bangkrut. Langsung bangkrut cuy. Iya. Ya karena kan emang gini, karena emang dari sononya ya, mereka tuh nggak bisa istilahnya menepati standar yang mereka taruh sendiri gitu kan. Iya Kayak sih. mereka klaimnya gamenya bakal gini, tapi nggak ada, ya udah. Kadang Ya, perencanaan jadi- itu ya sulit ya. Perencanaan kan nggak sesuai dengan apa ya, output biasanya gitu tuh, ya nggak sih? Iya sih, biasanya gitu. Ada juga inginnya terlalu banyak gitu dan nggak ke commit gitu. Misalnya kalau misalnya kita lihat salah satu game yang janjinya banyak nggak ke commit tapi tetap bekerja untuk membuat gamenya bagus, gak jauh beda. Kalian tahu game namanya No Man's Sky nggak? Oh iya, tahu. Dulu game itu kayak janjinya banyak, mau ada planet-planet. Pas keluar orang-orang pada kecewa, tapi developernya nggak putus asa, dia tetap ngebuat gamenya, dia nggak ngebuat game baru dan abaikan game lamanya, dia tetap ngebuat game itu sampai sekarang ya. Kontennya mungkin 80% udah selesai dijanjiin dari itunya, multiplayer, base building dan lain-lain gitu, really good. Iya sih, aku pernah lihat salah satu game gameplay untuk No Man's Sky gitu ya, dimana salah satu fitur gameplaynya kan emang bisa istilahnya interstellar travel ya gitu ya Bang ya. Yep. Bang Val ya, dari planet satu ke planet lain bisa travel pakai kapal terus jelajahi planet itu gitu. Emang sebenarnya sih dari konsep gamenya bagus, cuman ya gitu sih Bang Val ya, pasti sulit gitu kan untuk expandingnya, apalagi kalau misalkan konten yang dijanjikan tuh banyak gitu kan, pasti dalam tanda kutip tedious gitu kan. Oh ya pastilah, apalagi kayak menjanjikan kayak satu galaksi planet gitu. Buat satu planet aja susah nih, mau buat kayak satu galaksi gitu lah ya. Apalagi timnya kayak bukan banyak, udah kalau saya timnya cuma 36 gitu pas ngebuat gamenya, 36 atau 30-an. Jadi kayak kru Bang ya. ya jadi benar-benar kayak hard commitment lah. Benar sih. Oh ya, tapi menurut Bang Val sendiri nih, keadaan game sekarang itu gimana? Apakah emang masih, atau kan biasanya kan ada tuh biasanya tuh, kita nggak endorse ya ini ya, tapi kasus-kasus piracy, kasus-kasus game bajakan gitu kan ya. Apa dalam kondisi sekarang ini gitu kan, game-game yang dalam tanda kutip nggak bisa menuhin janji gitu kan, kayak The Day Before tuh, apa lebih viable buat pirating aja ya, meskipun secara legal ya. Ya, maksudnya orang-orang pada bilang oh pirating itu buruk atau apa, tapi pertanyaannya itu kenapa people pirate? Pirate itu sebenarnya bukan game issue, tapi ya service issue lah. Kata the big man himself, God Newell. Gitu. Game kenapa di pirate itu ya karena orang itu istilahnya pengen punya game itu. Nah, hear me out. Game itu dulu ada namanya physical copy, di mana kita bisa beli game itu dalam kadar CD atau
misalnya cartridge, biasanya kalau misalnya kalian Famicom, cartridge, ya, PS2 gitu kan ya bang ya, benar. PS3, di mana kamu bisa punya gamenya. Oh my god, is that new? Sekarang game itu digital copy, dan kita bisa ngelihat kasus-kasus di mana game-game digital copy itu pada tutup semua. Kayak misalnya kayak Drive Club di PS4 itu game balap yang paling bagus tapi ditutup karena ya deal. Habis itu juga The Crew mobil ditutup juga. Terus barusan Xbox 360 servernya bakal dimatiin, ditutup kalau nggak salah minggu ini. Jadi kita nggak bisa main multiplayer Xbox 360. Jadi kayak yang ini bang, kalau yang 360 itu yang ditutupnya yang buat ini, buat apa? Apa ya kalau nggak salah tuh, kalau misalkan dari Xbox 360 sama yang baru diadopsi sama PS5 gitu kan. Jadi kita kayak bisa subscribe gitu kan, terus mainin gamenya di dalam gitu. Iya, jadi punya digital copy itu lu gak beli gamenya, lu beli zipnya, dan zip itu bisa ditutup istilahnya. Apalagi kayak live service. Live service itu udah rabbit hole yang gua gak mau cemplung gitu. Emang Game itu ya tergantung sesuka developernya. Suatu saat lu bisa main, dan kalau misalnya game yang bakal mati ya lu hilang save data lu gak bisa mainin lagi. Ya kayak game yang selalu online 24 jam. Dan yang paling gue benci itu game single player yang harus online 24 jam. Like why? Gue single player, gue ngapain? Ya GTA 5 masih ada multiplayernya, justru GTA Online kayak Moneybag-nya Rockstar, bro. Dia nggak terus lagi, dia tinggal nggak rilis expansion untuk GTA Online, orang-orang pada beli, cuy. Gini sih, mungkin kalau di GTA offline gitu ya biasanya tuh ya, kalau nggak salah ada isu-isunya harus login ke Rockstar Launcher. Itu nggak sih bang? Itu emang ini sih udah mulai lebih ke, dalam tanda kutip, kita nggak beli gamenya secara fisik tapi lebih ke digital copy-nya, kemudian hak untuk memainkan gamenya gitu, ketimbang kita benar-benar beli digital copy-nya. Bukan digital copy sih, benar-benar beli gamenya, benar-benar secara physically bisa main gamenya dimanapun dan kapanpun sih. Untuk GTA server kayaknya masih bisa main single player offline, dan gak jauh beda sih sama yang online. Paling online ya cuma bisa online doang. Kamu bisa main GTA 5 tanpa ada internet connection, tapi kalau nggak salah, karena saya belum coba, itu bukan di Rockstar Launcher tapi saya pakai Steam. Jadi bisa langsung main aja di offline mode untuk main GTA 5. Oh iya sih. Kalau aku dulu ini sih Bang Val, dulu sempat main tuh bukan di Steam, cuman belinya ke situ di mana, di Epic Games. Kalau Epic Games mah jangan tidak recommended cuy kalau Epic Games, please. Epic Games itu kenapa saya nggak pernah dapat Epic Games walaupun ada kayak deal untuk free games, itu karena service-nya itu jelek banget. Epic Games itu harus online, jadi bukan game ya, kamu kena service-nya namanya. Iya sih, bener. Dari Epic Games itu emang bener harus online, harus bener-bener. Ya, Epic Games itu ya salah satu launcher yang menjauh lah, walaupun free game menjauh. Aku aja nge-rebuy GTA 5, walaupun GTA 5 gratis kan ya pas itu di Epic Games. Aku aja rebuy GTA 5 di Steam. Saking aku nggak mau main sama Epic Games, aku nggak peduli ngabisin duit itu, yang jelas gak main di Epic Games. No, hell no. It's true. Dan Epic Games, Epic Games eksklusif juga mengecewakan. Rocket League kalau nggak salah Epic Games eksklusif. Fortnite legit yang buat Epic Games, jadi nggak ada di itu lagi. Dan mungkin ini side track untuk handheld PC pun juga agak susah, karena handheld PC yang ngedominated pasti ya Steam Deck, dan Steam Deck itu ngerunnya Linux, dan beberapa game
ya mungkin nggak kompatibel sama Linux kayak yang launcher gitu, yang kayak EA launcher, abis itu kayak Ubisoft launcher kalau nggak salah ada, semua Ya, benar. game AAA ada launchernya lah. Dan Epic Games gitu gak bisa main kayak game dia gitu karena Epic Games Launcher kalau misalkan nggak ada di Linux atau susah untuk implementasinya. Dan untuk game-game ya gacha-gacha itu dari Hoyo vs ZZZ, Genshin, Honkai Star Rail tuh nggak bisa pakai Linux karena bisa sih sebenarnya. Kemarin kalau nggak Ya, salah ada dengan- deh. Ya dengan loop udah di update gak sih? Emang iya? Udah Iya, iya Gimana? udah. Ya udah update ya CSR. Kalau nggak salah untuk hasil. semenjak yang baru ini mungkin, atau mungkin karena semenjak yang baru ini bisa digunakan di Linux ya. Tapi aku kurang tahu ya, belum coba yang baru. Soalnya kalau yang lama dulu bisa, kalau yang baru nggak tahu. Itu sih agak beda. Maybe. Untuk itulah. Untuk itulah jadi agak susah untuk service problem. Nah, kalau misalnya saya nanya ke kalian, Han, dan kalau misalnya kalian itu state of gaming gimana menurut kalian? Ini sih Bang. Oh, ini dulu deh, Ana dulu deh. Kenapa nggak ready dulu? Ya kalau aku dulu, staff Wait, aja. kamu bully. State of gaming. Sweet 3 2 1 kalian kalian ngomong kalian pilih apa? Oke? Oke. Ini Tiga. gimana suitnya? Suitnya gimana? Ya udah, Kita Pas ngomong aja. aku bilang satu, kalian ngomong gunting, kertas atau batu. Oke. Oke, 3 2 1. Gunting. Batu. Tuan. Oke. Tuan gak adil. Gak Keren adil. banget. Gimana ya bisa nggak masa nggak adil coy. Padahal di sini apa ya? Dia duluan nggak sih? Apa? Maksudnya aku duluan terus dia ngomong. Lah, enggak. Ya. Yaudah. Discord ada later. Ada latensi. Ada latensi sih. Iya. Yaudah Kita lah. lo dulu aja Ren. Nah, Udahlah ya. Untuk state gaming sekarang ini mungkin lebih ke popularisasinya aja. Karena kalau misalkan ya emang dari usernya sendiri, gamer ya, konsumennya sendiri tuh emang kadang agak jenuh kalau sama gaming. Ya mungkin ada beberapa title yang tinggi, misalkan maksudnya lebih prestige, contohnya DOW 4, DOW Ragnarok, Elden Ring. Terus ada beberapa juga title-title yang ya bisa dibilang title clickbait ya. Contohnya misalkan MW3. Orang-orang masih agak trauma sama MW3, sama game-game AAA yang bener-bener nggak service ke pelanggan. Iya sih, ke pelanggannya, ke konsumennya. Sehingga mungkin kalau game sekarang ini kita cuma harus nunggu game yang dari indie. Kalau misalkan mau transporti ya, kalau dari indie kita nunggu game dari indie gitu kan. Gamenya yang benar-benar menarik, yang benar-benar istilahnya worth it lah. Karena kan salah satu alasan piracy itu kan mereka mau gamenya, cuman antara mereka tidak punya uang untuk membeli atau mereka pikir kurang worth it sih kalau aku cuman beli digital copy doang, dan akhirnya mereka pirating. Akhirnya ya itulah ya, emang state-nya sekarang agak kacau dikit lah ya. Kalau bisa dibilang kacau dikit bisa sih, emang benar agak kacau dikit. Cuman I'll guess we'll see in about 5 years. Kita coba lihat 5 tahun, 10 tahun ke depan lah, nanti ujung-ujungnya gimana gitu kan.
Kesel juga sih. Oh, mungkin giliranku ya terkait set of game ya. Oke. Mungkin kalau aku tuh lebih ke arah ini ya, kan kalau misalnya secara opini orang-orang ya benar popularitas. Jadi ya banyak banget yang lebih ke game juga popularitasnya yang tinggi yang dimainin, yang terkenal yang dimainin. Jadi kayak lebih ke FOMO gitu. Ya, mungkin temen kuliahku ada salah satu kenal aku siapa tapi yang nggak mau nyinggung ya guys ya. Gitu sih. FOMO. Iya, tadi kebanyakan FOMO gitu. Nah, tapi kalau untuk pribadiku sendiri, aku lebih ke arah enjoy. Karena aku lebih suka main game tuh emang enjoy and fun gitu. Jadi aku lebih suka main game yang menurutku enjoy, aku mainin. Kalau enggak ya udah aku coba terus aku tinggalin. Kadang kayak gitu sih. Mungkin ya aku lebih suka ke game yang mungkin bisa tinggal AFK atau mungkin nanti yang grindingnya nggak butuh waktu lama gitu dan mungkin bisa dibuat untuk multitasking kan berhubung juga orang lagi kuliah kan sibuk banget tapi kan nggak mungkin aku kayak ngelepas game itu agak sulit sih kalau bagiku ngelepas game tapi yang ku cari lebih ke enjoyable-nya sih daripada dengan apa ya kayak harus grinding or mungkin kayak payable atau mungkin kayak gimana lebih ke enjoy. Kalau misalnya payable tapi enjoy aku is okay aja sih. Itu sih mungkin lebih ke arah aku kalau menurutku sendiri sih gitu. Kalau dari Lepas game gitu ya. Oke sih. Dia bilang susah lepas game gitu ya. Kita semua apa game addict gitu gak sih? Kayak kecanduan game nih. Iya benar-benar. Gak hanya mungkin gak hanya aku Rain sama Paul tapi ya mungkin nonton juga gitu mungkin banyak yang juga game addict mungkin ya gitu. Ini dari Paul sendiri gimana kalau terkait type of gaming gitu? Ya, mungkin different sama aja lah. Tapi kalau ini gimana ini? Ini mungkin harga mana? Menurut kalian state of modern gaming? Nah Kayak itu yang lebih game-game yang keluaran kayak akhir-akhir ini. Coba aku mau pertanyaan. Namain mungkin 2 game yang keluaran tahun ini. What the hell? keluaran tahun ini. Tergantung dua kita game. masing-masing ya berarti. Iya, yang bisa yang di kepala kalian, yang pertama kali muncul. 2 Apa game dulu? yang baru keluar. Siapa dulu nih? Terserah. Ya. First come first serve. Tahun ini gimana? Kalau Elden Ring sih DLC-nya yang keluar tahun ini. DLC Apa dia? bukan. Iya DLC-nya yang keluar tahun ini kalau Elden Ring. Ya mungkin aku ya kalau misalnya menurut yang game untuk yang mungkin yang disukai oleh orang global ya mungkin hampir semua mungkin Palworld gak sih? Palworld itu kan baru-baru ini juga kan baru keluar itu nggak terlalu lama juga nggak terlalu baru mungkin gitu sih. Kalau Palworld itu kan masih booming juga. 223 kalau Paul 223. Iya tapi kan masih Keluar boomingnya 223, kan cuman iya boomingnya baru sekarang nggak sih? Boomingnya baru sekarang kok. boomingnya 223 terus ke 2024 itu yang Iya. Januari 2020. I'll take it. Dan ini belum selesai sih. Terus kalau yang lebih baru lagi ya karena aku kan lebih ngikutin game-game Jepang daripada game-game luar ya. Mungkin lebih karena ini sih ZZZ tadi sih yang paling baru. Itu sih paling baru itu. Nah, Ya sih. ada juga kayak Persona 3 Reload, Tekken 8, Ya habis itu Stella dan lain-lain gitu. Tapi ya hampir nggak ada yang stake gitu. Kalau dikit banget game yang kayak nge-stake. Kayak biasanya kan game-game yang baru keluar ya pasti bakal bagus tapi nggak ada orang yang sambil ngomongin sampai sekarang gitu, kayak dikit banget gitu. Kayak ada game Star Wars Outlaws dan orang-orang udah gak suka story-nya. Ada game Dragon's Dogma 2, orang-orang gak sabar tapi kalau gak salah save untuk nge-save kalau mau lebih banyak kalau gak salah harus bayar kalau gak salah seingat aku. wow. Jadi microtransactions lagi. iya, abis itu juga ada Skull and Bones. Orang-orang juga bakal juga kecewa kalau nggak salah itu game pirate
tapi nggak bisa berenang seinget aku. Ada invisible wall seinget aku. Sekalian how do you make a game about pirate dan nggak bisa berenang, Cuk? Itu istilahnya kayak, oh gue game masak tapi nggak ada api. Iya. Cuk. Like Cooking Mama, but Cooking Mama still have a fire. Ya cooking mama tapi gak ada mamanya gitu. Ya cuma cooking. Iya, cooking mamanya nggak ada mamanya, cuma cooking doang. Ya cooking ya Maksudnya cooking. student bonus tapi nggak bisa berenang. Where's the mama, bro? Where's the mama? Habis itu juga ada Justice Squad, Kill the Justice League. Itu cuma Tapi aku Justice nggak tahu. League itu, ya itu emang ya. Gak bisa. Kayak- Ada juga. I mean, gue gak mau kayak I don't want to sound like a broken record, tapi ada beberapa game yang bagus ya, kayak Power World. Abis itu juga ada Helldivers itu sebelum Helldivers. Sony fuck that up. Helldivers bagus dan hancurnya gara-gara ya Sony fuck that Iya. up. Yeah. Iya sih, ada isu-isu kayak kita harus connect ke PS5. Ya, kalau nggak salah ya, kalau misalnya gak ada akun PlayStation nggak bisa main Helldivers dan lain-lain. Yep. Ada juga, kalian pernah itu nggak sih? Kalian denger gak sih yang the new Assassin's Creed game? Yeah. Ya. Itu Assassin's Creed apa ya? Assassin's Creed yang di Jepang itu. Ya, mau tau nggak? Aku ceritain. Game itu kayak doesn't make sense. Kayak dia pengen historical, I think, tapi pengen kayak implement untuk ke modern society. Jadi kayak everyone accepted gitu. Ada banyak ras, ada banyak the prides kayaknya. Oh no. Sabar, hold on. Aku mau coba. Kalau nggak salah dia ada masalah sama customer di Jepang karena katanya dia sangat tidak represent gitu loh, kayak dari kalau nggak salah dari Platinum Edition atau Collector's Edition patungnya gitu ada banyak banget kayak kesalahan dari orangnya dan bagaimana cara pakaiannya dan lain-lain gitu. Jadi kayak, dan kalau nggak salah Assassin's Creed team itu bikin apology notes untuk bukan untuk game ya, ya tekniknya untuk game ya, tapi Ya, untuk technically buat gamenya, cuman lebih ke kayak representatif buat dari kreatif timnya gitu kan, lebih Yeah. kreatif side-nya. Sebenarnya Jadi kayak- kalau Assassin's Creed yang baru tuh, kalau misalkan include Yasuke ya, which is ya, kayak dia itu istilahnya orang hitam di setting orang Jepang gitu ya, setting Asia. Sebenarnya ada dalam sejarah itu ada. Cuman ya number one ini apa ya, secara tuh rekornya cuman dari satu orang. Terus yang kedua, untuk apa ya, ini game Jepang men, masa kamu milih karakter yang nggak represent orang Jepang gitu kan. I mean dia mau pilih kayak Yasuke yang The Black Samurai, tapi bro what is this, bro? dia harus issues kayak apologies, kayak how can you fuck up that bad, bro? Bro cooks too hard. This is not what I mean by burnt ends. Bro, somehow. I don't know. Aku kayak dengar kasus ini sama kayak kasus game yang terkenal juga. Mungkin kita sering nyebut dia sebagai game kikir. Well, ada kasusnya mirip kayak gini. Kasusnya mirip kayak gini mungkin. Lebih ke ini sih, kalau misalnya kita bahas kasusnya lebih ke arah dia terkait ini sih, karakternya kenapa dibuat yang seperti itu. Mungkin banyak yang protes terkait, sorry to say, tapi kayak ke warna kulit karakternya. Bye. Aku juga nggak tahu kenapa kok bisa sampai karakter itu pun dipertimbangkan, yang I don't know. What? Is it Genshin Impact? Yes. Yes. I don't know. Yeah. Kalau nggak salah salah satu komen yang aku bener-bener baca dan kayak double klik gitu, double look gitu, kayak kenapa karakter ini nggak lebih hitam gitu. Gue kayak
This is a Chinese game. Iya. I Mungkin karena represented Natlan ya, mungkin ya kan Natlan kan lebih ke arah pengennya tribe gitu, tapi kan ya terserah orang kan mau nggambarin tribe-nya seperti apa gitu kan. It's just game. Itu Ya. jadi biasanya. ada maksudnya juga ada game yang inspired sama based on, ada bedanya. Kayak bilangnya yang ada beberapa game yang katanya inspired tapi mungkin itu kayak artisnya bikin kayak new spin on it, misalnya ya, yang kayak gitu, yang bisa kayak Genshin Impact, kayak Fontaine yang inspired by French, tapi lu gak ngeliat orang-orang jalan-jalan teriakin baget dengan hitam putih baju stripy dan ada kayak riot setiap hari kan ya. No. Yes. Kayak Itu gitu kurang inspired. lebih. Iya. Ada juga based on. Kalau kalian pernah ngeliat yang mungkin ini udah terkenal sih ya, aku nggak tahu masih isu atau enggak, tapi yang Netflix yang kalau nggak salah apa namanya, blackwashing istilahnya, Oh, ya. Oh iya. yang semua karakter jadi hitam istilahnya. Iya, abis itu kayak apa ya kalau nggak salah, apa sih aku lupa, dramanya ada yang karakter yang aslinya Aslinya itu putih, tampilannya lebih ke orang-orang Egypt gitu kan. Itu ini apa, Cleopatra. Itu iya, kayak Cleopatra yang dia pengen itu. Masalahnya lu kalau misalnya mau buat kayak story, kalau misalnya story fiction oke lah, bisa twist, I don't care. Non fiction lu jangan macem-macem, Cok. Kayak itu udah terdokumentasi berat gitu kalau non fiction gitu. Just do it. Just you have all the resource. Lu non fiction, lu tinggal kayak historian. Kerjaan historian apa? Untuk ngerekam history ya tinggal ngomong ke itu aja. It's not that hard. Benar sih, benar. Tapi iya, dengan state ini harus merasa inklusif dan lain-lain gitu, I get it. Tapi ya, I guess ya. Ya, Yes. seperti itu sih Iya. mungkin. Nah, oh ya, aku mau nanya ke Val. Kita udah banyak banget ya ngomong tentang game and something, ya banyak banget lah intinya. Dan aku mau nanya, untuk Val sendiri tuh kayak spending paling banyak untuk gamenya, mungkin game yang paling banyak spendingnya itu ya, spendingnya mungkin lebih ke arah spending money yang pertama, terus yang kedua spending time. Nah itu di game mana aja gitu mungkin. Oke, time dulu lah. Time. Oke. Di PC ada game namanya Automation, di mana kamu bisa buat mobil sendiri, mobilnya di BeamNG. Ada juga Elden Ring, baru beli DLC-nya, very hype, very good, mati berkali. Oh, itu game yang gue mainin pas SMP SMA, very hard, mata gue sakit. Habis itu ya CS:GO, Cock and Ball Simulator, really good, really nice. Yep. Habis itu Valorant. I got no uus, jadi gue left ke CS:GO. Habis itu ya, Sampai itu apa lagi? kalau misalnya duit ya all the gacha games. Kenapa gue don't even bother it. Ngomongin gacha game paling gue udah ngabisin duit di situ. Why? Because it's gacha. It's gambling for kids, bro. It's called Gua gamble sebelum kalian. Gua gamble di CS:GO crates, bro. Gua udah lebih experience daripada kalian. I see. I mean, gambling CS:GO trades. Yes. Gaben hey, like this is my hole, bro. bro, This hole was made for
Gaben selalu menang coy. Rumah selalu menang, Gabennya yang menang. Si Gaben yang menang. Iya. Iya, tapi itu losers mentality, bro. Nih, losers always win before they hit the $1 jillion, bro. Betul. Gila memang. Dan apa ya? Kalau kalian gimana? 100 waktu sama duit kalian ini. Aku dulu atau Len dulu nih? Aku udah duluan, lu dulu lah. Oke. Kamu dulu dah, Han. Oke. Jadi kalau gue untuk spend time, jujur sih lebih banyak di game yang nggak tahu kenapa, nggak jelas gamenya. Lu mau tahu fakta atau bukan? Hai, coba. Ini mitos Jadi, atau fakta nih? Kan biasanya kan orang bakal ngira aku bakal spending time di game gacha karena aku sering main game gacha or something else. Jadi bukan. Jadi spending time pun di game The Sims 4. Dan jujur Gono. aja, I already know where this is going. dan jujur aja, aku bisa main dalam waktu hampir 1 hari alias hampir 24 jam. God damn, bro. Si Ana ternyata degenerate banget ya, Bang. Aduh. Iya. Udah tahu nih pasti install mod nih. Mod yang mana aku nggak tahu loh ya. Udah gak usah diberitahu modnya apa itu. Oke. Jadi itu. Oke, mungkin kalau aku, Aku belum selesai. Sorry. Oke, satu saja. Dan apa namanya untuk spending money ya, lu tahu sendiri lah sama kayak Valve. Game gacha, gacha. Kita Cuman tangannya. Valve lebih ini ya. Ya, Valve lebih degenerate aja sih. Penjudi. Ya. Ibaratnya kayak penjudi aventurin lah ya. Kalau misalnya di HSR udah di-spend all money. Penjudi aventurin. Iya, kayak gitu. Lebih ke karakter Valve is dead. Aduh. Oke. Berah. Kalau Rin sendiri gimana nih? Kalau aku spending time, sebenarnya kalau dari spending money dulu ya, karena emang aku mentalitas F2P. Jadi kadang kalau ada game-game yang free, what? Liar. Aku nggak bohong, boy. Aku mentalitasnya free to play. Kalau misalkan ada game yang diskon, ada gamenya mahal, terus gamenya gacha-gacha, kemudian microtransaction, no man, no, gue nggak mau. Oke. Pas itu bro, come on, man. Aku pas itu pernah punya akunnya adikku GTA 5. Itu GTA 5 tuh 5 online, GTA 5 online aku grinding terus-menerus sampai bisa dapat ratusan miliar, terus ratusan juta dapat kayak vehicles yang esensial buat heist dan sebagainya. Itu aku mainin grinding, nggak beli shark cards. Misalkan kalau game-game free itu, bahkan ini ya, oke, mungkin ini aku fun fact aja ya. Aku main Tears of Themis ya guys ya. Main Tears of Themis itu free to play, nggak pernah aku mengeluarkan uang sepeser pun cuman buat ngegacha karakter cowok tuh nggak pernah guys. Ya pasti harus free gitu kan. Jadi kalau untuk untuk uang yang benar-benar di-spend, kalau untuk beli games pernah sebenarnya pas itu diskon. Jadi ya oke lah, nggak apa-apa aku beli game. But kalau misalkan microtransactions, no. Guys, fun fact. Iya Pak. 4 episode dia baru reveal. What? 4 episode dia baru What? reveal. Kenapa? 4 episode dia baru reveal. Gak gitu. Aku main itu karena suatu alasan. Dah, gak usah dibahas sekarang. Bahasanya beda. Oke. Kalau misalkan
game yang the most time. Yang pertama itu kalau secara spesifik Rainbow Six Siege. Itu yang pertama. Top 3. Rainbow Six Siege, Tetrio, game gratis guys, game gratis Tetrio itu Tetris. Terus siapa yang bilang? Dia udah nungguin. Ini antara Arena Breakout, game yang muncul tahun baru-baru ini, Arena Breakout di Android, atau Tears of Themis. Itu yang posisi ketiga, antara Tears of Themis atau Arena Breakout. Itu game Android semua kan. Kalau misalkan Tetrio sama yang sama Rainbow Six itu game PC. I see. Wah, Ya. dibully saya. Ya. Oke. Nice. Dan abis itu nih, Val, mau nanya nih. Kira-kira menurut Val sendiri, game-game yang sekarang ya, mungkin kamu kan lebih sering langganan main di Steam, game di Steam yang menurutku lebih kayak most kayak lebih baik gitu loh. Iya. Dan lebih berkualiti untuk dimainkan gitu lah. Ibaratnya apa deh kalau menurut dirimu sendiri gitu? Apa? Ya, Game yang lebih berkualitas kalau misalkan dimainkan gitu loh di Steam, yang karena kan jadi biasanya kayak apa yang menurut pertama multiplayer itu nggak seru main sama teman. Kedua proximity chat itu yang paling bagus karena bisa lihat mana yang jauh mana yang enggak. Ketiga horor. Tahu ini aduh, dari genre dari deskripsinya aja game langsung tahu judul gamenya apaan nih. Tapi 2-3 game itu ya populer kan, orang di YouTube pada juicing bro, viewsnya gede. Iya. Makanya proximity, multiplayer, sama horror can never go wrong asalkan ya it works, nggak cash grab. Tapi kalau misalnya di polish lumayan, Escape the Backrooms good, Lethal Company good, Content Warning good, all good. Dari game yang disebut itu, iya, game yang disebut tadi itu kok aku pernah mainin sama kalian bertiga, kenapa aku trauma ya? Ren pusi. Jadi gini ya guys ya, kenapa aku trauma? Yang pertama, untuk Lethal Company bisa dilihat di playlist Hoshi Sora, banyak gameplayku tentang main sama mereka berdua dan banyak orang. Jadi itu bisa dilihat di playlistnya. Nanti mungkin aku kaitin juga ya nanti di deskripsi video ini. Dan yang kedua di Escape the Backroom ini emang belum pernah aku record dan belum pernah aku mainin. Maksudnya ya record ya, udah pernah dimainin tapi belum pernah record karena baru babak 1 aja udah ada yang teriak-teriak ya pas kita main. Jadi penasaran nih, coba main Lethal Company bareng lagi. Yang vanilla tapi. Vanilla. I mean di ini baru ada update, lu bisa ngendarain truk aja. Lu bisa jadi truk. Iya sih. Ada ini kan, ada update port kan. Iya. Lu bisa ngendarain truk sekarang. Lu bisa nabrak orang pakai truk. Okay. Boleh. Commit free transporter, bro. Oke. Boleh. Nanti kita bisa searching dan mungkin kita bisa adain. Juga ada update. Sekarang ada ending. Udah lama sih, tapi ada ending di Escape the Backrooms. Ending? What ending? Iya, ada endingnya. Kayaknya ini nggak? Yang kita jalan ke suatu jalan terus ada cahaya gitu sih bang ya?
Normal. Semua story paling endingnya kayak gitu. Tapi Yep. ya gue gak mau spoil, tapi it's good. Oke. Tapi Ya, mungkin kita bisa coba nanti kapan record untuk Escape the Backroom. Ya, siang. Maybe. semoga telingaku tidak sakit lagi habis dengar teriakannya seseorang di samping saya ini. Maybe. Sesi. Oh. Oke, aku boleh ngomong? Boleh. Ini Boleh. Siap. saya akan ke segue ke topik yang saya tunggu-tunggu. Di 2024 ada berita besar dalam music industry. What? Oh. Terutama di bagian hip hop. Oh ya. Kendrick Lamar dan Aubrey Drizzy Drake Graham. Easy break. Oh boy, what a time to be alive. Gua gak pernah kayak big hip hop fan. Paling musik yang gua enjoy kayak Tyler the Creator, Kendrick Lamar, habis itu J. Cole, Kanye sebelum kontroversi. Gua gak terlalu kayak fan hip hop gitu. Tapi pas aku denger Like That record dari Metro Boomin, aku bilang kayak oh man, oh boy. Oh man, oh boy. This is not doing well, bro. Gua ngerasa kayak this is it, bro. Kayak pas J. Cole sama Drake first person shooter album For All the Dogs ngomongin kayak Ya. who's the best MC? Is it Aubrey? Is it K-Dot or me? We the big three, we started the league. Dan Kendrick bilang no. Abis itu gila sih emang Kendrick. Langsung di apa? Kendrick saying no, it's a no. abis itu kayak J. Cole bikin diss track. Abis itu dia taken down. Orang-orang pada bilang, "Bu, J. Cole kenapa gak berani pakai K-Dot doang, dia nggak battle tested." Orang-orang pada ngomong kayak gitu loh, K-Dot nggak battle tested, padahal di career sebelum dia jadi rapper dia nge-battle street rap orang-orang di jalan kayak bro. Tapi ya orang-orang cuma mau ngeliat kayak, dan bilang orang-orang berkatanya oh Drake menang beef sama Meek Mill. Orang Drake itu udah nge-battle tested gitu. Kalau nggak salah walaupun Drake kalah sama Pusha T, dan Pusha T diss-nya kayak nunjukin kayak Drake ada hidden child gitu, orang-orang masih bilang kayak oh Drake mungkin masih bisa menang, walaupun Drake sendiri ngomong kalau dia kalah, tapi orang-orang pada bilang kayak oh Drake lebih besar dan lain-lain gitu. Habis itu setelah J. Cole turunin kayak diss track-nya, Drake turunin Push Up. Menurut lo gimana, Ren? Lu Drake fan atau Kendrick fan? Pertama dulu. Lu Kendrick fan atau Drake fan? Kalau misalkan preferably Kendrick lebih prefer Kendrick. Pas Push Up keluar, respons lu bagaimana? Menurut lo? Lu udah denger Push Up belum? Belum sih. Oh, itu lebih ke ini sih, lebih kalau nggak salah aku dengernya tuh lebih ini nggak sih, lebih kayak distract tuh Kendrick sama Oke, alright. Kayaknya cuma gua doang yang dengerin semua lagunya. Oke. Jadi Push Up itu Drake respons ke Kendrick Like That sama Metro Boomin dan Future. Drake ngediss Kendrick, Metro Boomin, abis itu siapa lagi ya? Pokoknya ada banyak lah. Drake itu strateginya dia pengen nge-beef sama semuanya yang pernah kayak ngatain gitu, kayak, dan dia kalau nggak salah Push Ups itu covernya itu ngatain Kendrick ukuran sepatu sama ngatain Kendrick pendek atau apa gitu.
benar. Ya, kalau gue sih Kendrick tingginya kayak lebih tinggi daripada gue. Jadi kayak kalau dia short gue apa cok? Gue dwarf cok. Habis itu kayak jujur sebagai Kendrick fan, Push Ups is really good. Kayak lyrically Drake itu bagus kalau misalnya bikin lagu kayak orang-orang yang mau nari-nari. Kayak it's a club banger. Not gonna lie. Abis itu juga isinya juga bagus kayak apa ya? Peeps quick pipe down, yeah, got you wiped down, Caesar got you wiped down, Travis got you wiped down. Habis itu kayak dia shout out Metro, ya Metro shut your whole ass up and make some drums. Kayak ya Metro kan ya produser dia bisa nge-rap lah ya. Tapi ya Metro memang awalnya tuh produser gitu. Ya, in hindsight Metro is cooking up something. Habis itu minggu pertama nggak ada respons, minggu kedua nggak ada respons. Kendrick fan kayak, mana Kendrick cu, mana Kendrick. Habis itu Drake fan kayak, Kendrick lama banget bakal responsnya. Habis itu kalau nggak salah Drake nge-troll di IG kayak ngatain Kendrick kayak kura-kura atau apa gitu sambil ngatain kayak Kendrick manager gitu kayak Anton siapa? Gue lupa. Kan Sama-sama. lupa pokoknya iya. Abis itu sama ini sih sama apa music manager produsernya juga. ya oke. Abis itu Drake keluarin tailor made freestyle yang dia pakai AI voice changer ke Tupac sama siapa? Tupac sama Snoop, ngatain kayak yo Kendrick lu harus attack Drake gitu, kayak mocking gitu lah, kayak yo harus attack sekarang, lihat dong itu. Habis itu di push ups Drake itu ngasih snippets Family Matters, jadi orang-orang bakal tahu Drake ada respons selanjutnya. Habis itu pas tailor made freestyle keluar, Kendrick respons di Selasa kalau nggak salah, Selasa atau Senin gitu, ke Euphoria. Dan oh my god, sebagai Kendrick fan, Euphoria itu rich like a fine wine, bro. Man. Pas dibilang di like that, Kendrick kan ngomong itu ya three switches. Kendrick Euphoria ada 3 beat switches. Abis itu juga Euphoria covernya itu ada banyak banget meaning, kayak kalau nggak salah ada berapa ya, 4 atau 5 meaning sendiri dari titlenya. Abis itu Euphoria bahkan kata-kata verse-nya aja udah ngeprediksi whole beefnya bakal kayak gimana. Them superpowers get neutralized. The famous artist we once knew now you're moving like a degenerate, heavy antic, feeling this man. I calculate as calculate. I can even predict your angle, fabricating the stories because you heard Mr. Morale dan gitu-gitu. Dan oh my god, dari line yang awal gitu aja Kendrick udah kasih tahu beefnya bakal kayak gimana. Superpowers getting neutralized, I can only watch in silence. Sekarang Drake bagaimana? Abis itu the famous artist who once knew now paranoid, now spiraling. Bisnya nggak cover respon kan? Heavy antic. You move it like a degenerate, heavy antic, feeling distasteful. Drake masih pakai antics untuk itunya, pengen menang public. I calculated, you know, I can even predict your angle. Kendrick predict Drake's angle. Abis itu fabricating the stories from because you heard Mr. Morale. In hindsight, yes, pathetic bastard manipulator, I can smell the tails on your now. Dan line itu aja dia udah ngeprediksi. Dan Kendrick kalau nggak salah dia nggak nge-tease snippets untuk lagu selanjutnya, tapi dia bilangnya if you take it there, I'ma take you further, there's something shit you don't wanna do. Dan
Drake bilang kayak, oh aku nggak takut, kamu cuma warning cuma gara-gara aku bilang kayak, kalau nggak salah Drake push up juga bilang kayak ini bukan aku, ini kan this is apa, this is not apa ya, Drake ngomongnya kayak ini pokoknya istilahnya kayak ini bukan cuma yang aku tahu, jangan naikkan setanku. Kayak gitu, aku lupa lagunya kayak gimana, don't make the demon up. Abis itu kayak Kendrick, abis itu besoknya atau 2 hari selanjutnya Kendrick nge-release 616 in LA. Ada banyak banget artinya di judulnya, kalau nggak salah nih aku coba ingat aku ya, 616 in LA. Judulnya sendiri itu nge-reference Drake timeline kayak 4 AM apa tuh 4 AM in Dubai atau apa gitu. Terus kayak ya pokoknya Drake itu ada kayak series, kayak Kendrick kan ada The Heart series, Drake itu ada kayak The Time Snippet series gitu. Dan itu orang-orang pada bilang kayak itu yang pas Drake kayak pop off gitu lah, karena lagunya itu kayak energinya. Terus 616 in LA itu Father's Day di Kanada. Abis itu 616 itu tanggal di mana Drake dan Kendrick temu di 16 Juni. Dan banyak banget pokoknya Kendrick ada, kalau nggak salah ada quintuple meaning atau ada quintuple meaning di title alone. Dan orang-orang pada bilang, oh Kendrick fan cuma reaching, bro. Kendrick menang Pulitzer, bro. Enggak, Kendrick menang. Lu nggak tahu Pulitzer itu apa? Pulitzer itu kayak Nobel Prize gitu. Untuk itu kayak satu Pulitzer itu kayak 5 Grammys, bro. Dan Kendrick menang ada 13 Grammys, cuy. What the fuck? Orang bilang kayak Kendrick reaching, bro. Orang yang menang Pulitzer dia gak reaching, bro. Ada makna di belakangnya. Terus itu 16 in LA, fun fact, tebak produsernya siapa? Siapa tuh? 16 in LA, produsernya adalah produser yang ngebuat Taylor Swift. Jadi istilahnya ini Kendrick, iya, produsernya Taylor Swift. Istilahnya ini Kendrick. Makanya kenapa kan Drake bikin tailor made freestyle, Kendrick itu istilahnya ini tailor made-nya dia, karena legit ini produser yang buat yang kayak buat lagunya Taylor Swift ini bener-bener tailor made-nya Kendrick. Jadi Euphoria itu ngebales Push Up, terus 616 in LA ngebales Taylor Made Freestyle, legit Taylor Made. Abis itu 616 in LA itu sangat underrated, kayak ada banyak banget makna-makna yang orang-orang pada miss, kayak verse itu Kendrick nggak nge-rap sebagai Drake, Kendrick nggak nge-rap untuk nge-diss Drake, tapi Kendrick nge-rap sebagai Drake. Dan ini ada maknanya karena di pas pertama kali bertemu di 16 Juni 16/6, kalau misalnya itu aku nggak tahu kenapa Amerika bulan dulu baru tanggal beda ya, tapi beda. Di album Kendrick sama Drake pertama kali kolaborasi, Kendrick nge-rap sebagai Drake. Dan untuk 16 in LA, Kendrick sekali lagi nge-rap sebagai Drake. Dan mau tau gak apa yang cherry on top? Kendrick itu gak nge-post 616 in LA di Spotify. Dia nge-postnya di mana? Di IG. Dan sering banget kayak nge-scroll IG gitu kalau nggak salah. Jadi orang-orang pada nggak terlalu sama 616 in LA karena Kendrick nggak nge-post di streaming service. Dia nge-post cuma di mana intended targetnya itu bakal ngambil. Dan di Euphoria itu kan, ingat gak sih yang salah satu line yang terkenal, I hate the way that you walk, the way you talk, I hate the way you dress, I hate the way that you sneak dissing, if I catch flight it gonna be direct.
Makanya I hate the way that you sneak this. Nah, Drake itu kayak terkenal sama dia itu ngedis tapi cuma beberapa target spesifik gitu yang bisa ngenangkep kalau itu diss. Kalau misalnya itu orang rapper sering banget nge-sneak diss, tapi Drake itu ngebuatnya kayak cuma intended target tahu gitu. Dan the most iconic itu pas di 616 in LA, pas Kendrick nge-rap sebagai Drake, Kendrick itu nge-diss Drake tapi cuma Drake doang yang tahu. Makanya kenapa pas kita denger kayak verse-verse-nya kayak lah kok Kendrick cuma nge-rap tentang ini, kayak mana diss-nya gitu. Tapi karena Kendrick nge-rap sebagai Drake dan pas Euphoria I hate the way you sneak this, Kendrick itu nge-sneak diss kayak Drake ke Drake. Jadi kayak pas orang-orang pada tahu, dan banyak banget yang orang-orang temuin akhir-akhir ini untuk verse alone, tapi ujung-ujungnya tentang kayak ya grooming allegation dan lain-lain gitu. Habis itu 616 in LA juga jelasin kalau misalnya bro, I got rat on your cam bro, kayak gua ada orang di dalam gitu yang kasih gua informasi. Nah, jadi kayak lo yakin lo mau lanjutin gitu. Abis itu Kendrick juga berdoa ke Tuhan kayak bro, apakah gue mau lanjutin ke task ini dan lain-lain gitu. Abis itu pas 616 in LA, pas malamnya Drake drop Family Matters. oh bro man, Family Matters, ya. Ya, orang-orang pada bilang kayak yo Drake respon, Drake lanjut, kayak orang-orang pada kayak yo let's go. Abis itu kayak orang-orang pada denger kayak yo tracknya ini hard. Aku denger pertama kali kayak ya tracknya bagus, tapi isinya menurut aku kurang. Kayak yang kayak Drake masih pakai naratif 1v20 gitu loh, kayak oh ini Drake lawan semua industri, kayak semuanya gitu. Bro, yang ngelawan lu Kendrick, fokus ke Kendrick. Lu buat lagu full gitu, fokus ke Kendrick alone. Ngapain ada Rick Ross? Who cares? He's Bro, using Rick Ross for no reason. kayak di semua track this kayak bro, Rick Ross lives head rent free bro. Habis itu kayak ada Jesse Metro, ada lain-lain gitu kayak bro. Tapi Drake fan kayak atau orang-orang kayak bro, it's over for Kendrick. Soalnya kalau nggak salah Drake ngomong kayak allegationnya kayak anaknya Kendrick itu bukan Kendrick, itu manajernya atau best friendnya kayak Day Free. Habis itu Kendrick ngepukul istrinya, alegasi katanya di akhir-akhir. Terus orang-orang pada bilang kayak oh my god, Drake ngepukul istrinya, oh my god. Terus Drake fan kayak yo it's win for Drake, we up untuk 30 menit 30 minutes karena menit lagi ada diss track yang sangat menyeramkan. Oh lord, Lord. Itu legit. Han, kalau bayangin funeral music, musik kayak untuk di kuburan. Ya. Ya itu. Oh no. Beatnya itu mengerikan. Kayak istilahnya kayak Kendrick tutup pintu pakai pistol. Betul. Iya. Kayak iya. Kayak apa namanya? Psycho film. Kalian tahu itu ya Psycho film? Iya, tahu. Kayak Tahu. Cream, Iya. Gimana kamu lari-lari, monsternya cuma jalan doang, tapi lu gak bisa lari, monsternya tetap jalan. Istilahnya kayak gitu, kayak dikejar pertama gitu. Terus Kendrick nggak nge-rap, dia cuma ngomong aja. Pertama ngomong ke anaknya, di mana dibilangnya orang tuanya jelek dan lu gak bisa jangan kayak dia. Terus ngomong ke ibunya Sandra sama Dennis, kayak lihat dong kalian itu kayak ngasilin anak kayak gitu.
kayak bro, ini bukan rap songs Jo. Habis itu orang-orang kayak yo this ain't no rap no more bro, kayak ini bukan rap lagi. Kayak orang-orang pada kayak haha Kendrick kayak nge-hate apa tuh, I hate the way that you walk, the way you talk, I hate the way you do this. Orang-orang pada kayak oh Drake ya apa Kendrick nge-hate hahaha. Tapi pas dengerin Meet the Grahams orang-orang pada oh Kendrick nge-hate bro. Terus yang kocak itu Kendrick I don't have hating bone in a body in my body kayak oke. Dan Oke. tapi iya sih soalnya gini, Kendrick kalah sama Pusha T karena Drake kalah sama Pusha T karena Drake ngebawa fiancé-nya Pusha T. Oh, no. Jadi what? di rap game itu ada peraturan, ada hidden rule. Jangan bawa orang lain ke rap beef, jangan bawa keluarga, jangan bawa anak, jangan bawa fiancé. Itu. Drake kalah sama Pusha T karena Drake mention fiancé-nya Pusha T. Itu Pusha T digging information dan nemu kalau Drake sembunyiin anaknya gitu. Dan kenapa sembunyiin karena Drake itu ada brand deal sama Adidas. Iya benar-benar. Pengen nge-reveal anaknya pas dia nge-reveal pas bersamaan sama di-reveal brand line Adidas namanya Adidon. Oh. Nggak tahu makanya pas Pusha T nunjukin kayak oh kamu sembunyiin anak namanya Adonis, Drake angkat tangan dan deal untuk yang paling milioner kayak multi-million deal Adidas itu nggak ada gara-gara anaknya udah ketahuan. Oh. God damn. Dan di Kendrick Beef di push up si Drake ngebawa Whitney Alford, bukan Whitney Alford. Whitney Alford itu fiancé-nya Kendrick. Iya. Iya. Dia bawa Whitney Alford di push up. Bodyguard like Whitney. Itu kayak double entendre. Oh, nah. Ada meaning tapi ya tau lah ada Whitney. Terus kayak abis itu di Family Matters dia juga ngomong anaknya itu Devry dan Kendrick ngepukul Whitney katanya. Terus ya No man. dan ya akhirnya kenapa Kendrick ngomong cerita Meet the Grahams agak unik sih. Dua hal terjadi kayak pertama Pusha T itu Kendrick. Habis itu ya di akhir-akhirnya kayak tunjukin kayak sama di Meet the Grahams Kendrick ngomongin kalau misalnya Drake ada hidden daughter, Ya, apa kayak anak yang tersembunyi. anak perempuan yang disembunyiin gitu. Terus orang-orang pada bilang kayak, yo mas kok iya sih lagi kayak Drake ngebawain fiancé-nya, terus Drake di-expose untuk anak yang disembunyiinnya, mas kok iya sih dia ngelakuin lagi 2 kali. Tapi sampai sekarang orang-orang masih belum nemu kayak bukti kalau misalnya, maksudnya bukti konkret di mana anaknya itu ada atau enggak. Orang-orang ada spekulasi katanya 11 tahun lalu iya Drake kalau nggak salah ada berita kalau nggak salah di mana ada rumor kalau Drake ada anak perempuan gitu, tapi masih belum fakta konkret gitu, jadi orang-orang masih kayak Tapi Meet the Grahams itu bukan untuk anaknya, tapi emang karena Kendrick ngomong kayak bro ada sex offender di camp di OVO camp. Tahu OVO kan? OVO ya. Ya itu kayak gitu. Itu produser. Makanya dibilangnya ada kayak gak bisa ngomong itu di YouTube deh. Paling apa ya? Paling harus disensor dulu Han. Sensornya apa ya? Apa? PD bukan PDF sih. Apa ya? Harus disensor dulu, kayak gak bisa ngomong kata-kata itu di YouTube. The offender shit. Iyalah.
Tapi Oke, aku ya oke terserah nanti sih. disensor. Oke. Oke, pokoknya bilangnya aja bad rap aja, bad rap. Oh. Saya ada bad rap di portfolio. Ya, abis itu setelah Meet the Graham selesai, orang-orang pada bilang kayak, yo, Kendrick menang, but at what cost gitu. Orang-orang pada bilang, oh Kendrick kayak maniak ini. Abis itu kayak besoknya tanpa antics, dan ini cara kerja. Kalau misalnya kamu lihat kayak Drake gitu, ada bukti pas kalau misalnya kamu lihat Kai Cenat gitu, Drake nge-post ke kasih tahu ke influencer gede kayak stay on stream, dia kayak kasih max publicity di Family Matters. Jadi kayak semua orang bener-bener ngeliatin pas Drake ngerilis Family Matters. Kendrick make propaganda itu dan ngerilis Meet the Grahams 30 menit setelah Family Matters. Jadi Kendrick kalau Drake bakal ngepost Family Matters dan propagandanya ya ngeblow up, kayak orang-orang pada denger Meet the Grahams, orang-orang berkayak hey yo gitu-gitu. Dan besoknya lagu yang dirilis sama Kendrick yang shot up to Billboard Top 100. God damn. Not like Us. Lagu banger. Dan mau tau gak apa yang ironik? Kalau nggak salah pas Family Matters atau pas Push Up sih, gue lupa. Drake ngomong kayak ke Kendrick kayak, yo get more love to the city where you're from. Jadi istilahnya kayak Kendrick nggak terlalu nge-represent Compton as a whole gitu, lu nggak ada lagu yang style itu, dan katanya Drake dapat love yang lebih besar dibanding Kendrick, walau Kendrick dari sananya. Dan Kendrick ngerilis Bebop gitu, ngerilis lagu yang bener-bener kayak apa tuh, California Bob. Jadi kayak stylenya itu bener-bener kayak party gitu. Kayak, dan Not Like Us itu legit pas baru keluar orang-orang pada nge-jam di party, dan lagu itu dimainin dari TikTok, dari Instagram, dari YouTube Shorts, dari compilation, ada anime music video, bro. Bahkan The Furries Are Dancing, kalau nggak salah ada anime convention di Toronto di mana Drake itu di kotanya Drake, dan anime convention nyalain Not Like Us, cu. Wow. Bro got the cosplayer dancing, bro. We got the cosplayer jamming. Bro, pas dia ngomong the N-word pada kenceng banget. Tapi ya, oh my god, Not Like Us itu kayak this is over. Dan orang-orang pada bilang kayak, yo, this is over for Drake. Dan Drake coba ngerespon untuk itu, dan responsnya cuma sedih. Iya. Ini nggak sih? Drake Itu nggak salah responnya. Ya, The Hard Part 6 di mana kan itu. ya Kendrick kan ada The Hard series, jadi kayak pas Kendrick ngomong 16 in LA, Drake ngerilis The Hard Part 6. Habis itu Drake itu bukan diss track sih, itu defend track aja. Drake ngelihat kayak allegations-nya bukan ini, bukan itu, kayak apa tuh, kayak Drake istilahnya ngomong, if I did it, where is the proof? Gitu lah ya, kayak gitu terus. Itu kayak apalagi ya, sama Drake nge-name drop Millie Bobby Brown, dan Millie Bobby Brown itu nggak pernah disebutin satupun. Kayak lu nge-name drop Millie Bobby Brown cuma bikin lu suspicious gak sih? Yep. Millie Bobby Brown umur berapa mas ya? Maybe ya pas I guess. Iya, pas apa gitu. Aku cuma keinget klip di mana dia sama Millie Bobby Brown kayak di satu tempat tidur gitu. Walaupun cuma podcast, agak aneh sih. Tapi ya, abis itu juga pas di akhir-akhirnya kayak Drake
monolog kayak not gonna lie, this is some good exercise gitu kayak brother, what the fuck. You got this, bro. Ini Drake ya, lu coba deh Ren, lu coba deh search kayak Drake monolog kayak The Hard Part 6 yang not gonna lie, this is some good exercise, bro, bakal ketawa aja. Coba deh lu search. This is wait, hold on, what? Iya gak ketusut sih bagus. Gak apa-apa, dengerin aja Drake good exercise Hard Part 6. Itu kayak apa tuh, kayak anime monolog gak sih? Kayak kocak banget. Kasih tau kalau misalnya lu denger. Hold on. Well, Part 6. by the way, Oh shit. by the way, kita udah 1 jam sih, 1 jam lebih, hampir mau 1 jam 30 menit. This is October. Ren, lu bisa deketin suaranya ke mic nggak? What? Mungkin bisa denger. No. Oh, Itu. Kopi. Jangan deh, kayaknya copyright deh. Kopi coy. don't. Denger aja Ren. Anyway, I guess mungkin nanti I guess I'll check in with you. Nanti kita bisa ngomong-ngomong lagi. Ini kebetulan udah 1 jam kita Iya. ngomong-ngomong bareng 30. sama Bang Fal gini ya guys ya. Iya. And mungkin kalau misalnya mau lanjutin part lain, mungkin kita bisa lanjut di episode selanjutnya sih. BTW ya, karena kita kan juga ini udah kelamaan untuk sebuah podcast. Nah, itu udah lumayan lama sih. Maybe kalau misalnya di lain episode, kalau misalnya emang mau Kiki mau si Val mau datang lagi, is okay, kita nanti bisa undang lagi di episode selanjutnya gitu sih. Thank you for Val udah mau datang ke podcast ini. Sorry ya terpotong pembicaraan kalian yang sangat seru ini. Ya, nggak apa, santai. I may come next, I might come now. I'm a magical kid. Okay. Okay, but I guess thank you Bang Fal. Dan mungkin itu untuk podcast hari ini ya, gimana? Lumayan seru sih. Kalau seru sampai aku bingung mau nyimak yang mana, jujur aja. Well, nanti kalau misalnya kalian juga ada topik-topik dari podcast yang pengen kalian request, bisa langsung di chat di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, subscribe, dan jangan lupa dengerin terus lah podcast kita. Dan kalau nggak salah ada playlist juga podcast kita, dan nanti aku akan kasih juga di deskripsi. Dan ini juga sih untuk nanti kalau misalnya ingin tahu gameplay game yang kita bertiga main, mungkin bisa cek aja tuh di gameplay aku yang sebelumnya udah aku kasih playlist juga tuh, jadi kalian bisa ngecek gitu. Dan mungkin ini aku sekian dari podcast kami ya, dan mungkin sampai jumpa di next episode. Good night everyone and bye bye.